Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PWK pada sore hari ini. Sebelum itu, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali pada sore ini kami datang kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari kami. Terlebih pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar, boleh kami tangkap, kami tanamkan dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar tentang seorang wanita yang bernama Hana. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Di sini kita akan belajar tentang sesosok wanita yang bernama Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan, nabiah, yang berarti penuh anugerah. Hana adalah seorang janda berumur 84 tahun. Ia hidup bersama suaminya hanya selama 7 tahun. Dan sesudah itu ia menjanda. Hana menjalani hidupnya dengan tidak meratapi kemalangan nasibnya. Hana tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Mungkin di mata orang lain, anugerah dalam kehidupan Hana sudah diambil Tuhan. Tetapi Hana mengisi waktunya dengan anugerah dan menjadi berkat. Hana memberi teladan bagaimana seharusnya perempuan Kristen memancarkan kecantikan jiwanya. Hana melayani dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Hana bertekun dalam doa. Doa Hana membuahkan hasil, yaitu ia berjumpa dengan Yesus di usia lanjutnya. Hana bersaksi tentang kedatangan Sang Mesias yang membawa kelepasan bagi Yerusalem. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari Hana kita dapat belajar beberapa hal, yaitu 1. Iman Hana semakin matang ketika Tuhan menambahkan tahun dalam hidupnya. Iman tidak berhubungan dengan usia maupun status seseorang. Karena itu, saat Tuhan menambahkan lagi tahun kehidupan kita kepada tahun yang baru ini, maka marilah kita menjadi wanita Kristen yang semakin matang dalam iman, semakin kuat di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita boleh belajar dari Hana, yaitu sebuah kunci dalam kehidupan, yaitu dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat seseorang dapat bertahan dalam badai kehidupan.
Kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat kita peka mendengar suara Roh Kudus dan memahami rencana Allah bagi hidup kita masing-masing. Dan yang ketiga, dari Hana kita juga belajar tentang kesetiaan. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang setia. Mereka tidak kehilangan pengharapan bertemu Mesias. Meskipun penantian mereka sudah begitu lama, mereka tetap setia dalam iman. Hana sangat setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sehari Hana berada di bait Allah, tetapi hampir setiap hari ia berada di bait Allah. Kita pun diajak untuk setia menjalani hidup dan tanggung jawab sebagai istri. Setia bersekutu dalam persekutuan ibadah yang ada, ibadah PWK, ibadah raya, maupun ber-KPK. Setia berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup. Dan yang keempat, sosok Hana memberikan teladan bagi kita tentang bertekun di dalam doa dan berpuasa. Doa adalah kekuatan dan pengharapan kita. Situasi kehidupan kita bisa saja memburuk, tetapi bersama Tuhan dalam persekutuan doa kita akan mampu melakukan, berjalan, menghadapi setiap masalah. Kita bawa setiap masalah kita ke dalam doa-doa kita. Bahkan untuk lebih kuatnya kita dapat berpuasa, karena puasa itu adalah mendukung doa-doa kita di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hana. Yang kelima, melalui Hana kita belajar menjadi perempuan Kristen yang rajin dan setia dalam mengembangkan talenta untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan bagi banyak orang. Hidup Hana sampai pada saat usia yang lanjut bukanlah kehidupan yang kosong. Hidupnya yang berisi karena ia menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Isilah hari-hari kehidupan kita dengan kebaikan dan berkaryalah dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka jadilah wanita-wanita cantik jiwanya seperti Hana. Yang pertama, semakin hari semakin matang dalam iman. Yang kedua, dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, setia dalam iman. Dan keempat, bertekun dalam doa. Dan yang kelima, mengembangkan talenta sebagai kesaksian hidup dalam Tuhan. Hana telah menunjukkan teladan kepada kita, seperti di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Inilah ibu-ibu yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, khususnya ibu-ibu di PWK. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami, kaum ibu, untuk kami Tuhan dapat mencontoh seperti Hana yang setia sampai akhir, di mana walaupun usianya lanjut, imannya tetap kuat. Dia terus bertekun di dalam doa dan berpuasa, dan juga dia selalu bersaksi Tuhan tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini, kemuliaan, keagungan nama Tuhan saja yang dimuliakan dan diagungkan serta ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibu-ibu Tuhan pada sore hari ini. Kiranya kami boleh menjadi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang cantik jiwa kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.